Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Fauzi, kembali kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Yang akan kita bahas pada pokok bahasan ini adalah makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Marilah kita bahas satu persatu. Anak-anak, amati gambar berikut. Ada gunung api meletus, ada gambar banjir, ada gambar rumah terbakar, dan ada gambar gempa bumi. Tentunya kalian sudah pernah mendengar dan melihat siaran baik di televisi maupun membaca di majalah-majalah ataupun koran. Ketika gunung meletus, tentunya ada tanda-tanda khusus sebelum gunung memuntahkan lahar panasnya. Misalnya, binatang-binatang buas akan turun ke tempat yang lebih aman di daerah sekitar gunung yang akan meletus. Seperti halnya cerita yang kalian baca berikut ini. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat pasti akan datang. Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Kemudian, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Anak-anakku, tentunya kalian juga sudah mengetahui bahwa peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah pada surat ke-101, yaitu surat pertama sampai surat ke-11. Di sini kalian akan melafalkannya dan membacanya dengan seksama, kemudian baca juga artinya agar kalian lebih paham tentang apa itu hari kiamat. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Seperti halnya tadi sudah kalian amati, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul. Nah, contoh kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu salah satunya adalah banjir bandang.
Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Akhirnya bumi berguncang sangat dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang hidup. Nah, ini gambaran benda langit yang saling bertabrakan. Planet satu dengan planet yang lainnya saling bertabrakan karena sudah tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Apakah ada tanda-tanda di hari akhir atau pada hari kiamat? Tentunya banyak sekali tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Misalnya, banyaknya ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Dan yang kelima adalah banyaknya peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Tentunya setelah kita mengetahui tentang tanda-tanda hari akhir, ada hikmah di balik semua itu yang harus kita teladani, harus kita ikuti. Yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan atau mengerjakan amal-amal kebaikan, sehingga kita bisa menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita harus bersikap jujur, disiplin, dan selalu bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Juga selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Sebagai seorang siswa, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah bisa difahami? Alhamdulillah. Nah, di sini juga sudah ada rangkuman. Kalian tinggal membaca dan memahami kembali apa yang sudah kalian dengarkan, sudah kalian simak bersama tadi. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.